Pada saat Yesus terangkat yang katanya ke sorga, Yesus ini tetap menjadi manusia atau kembali menjadi firman, kembali ke asalnya, yakni sang firman, kembali ke firman. Sudah menjadi. Tanya ulang pelan-pelan Kang Alyubi, dia nggak ngerti nih. Pak Togar orang tua soalnya, pelan-pelan Pak Kang Alyubi. Sudah menjadi Tuhan dan terang. Saya tak tanya dia menjadi Tuhan, Pak Togar. Saya nggak tanya itu. Yang saya tanya ini kembali ke firman, menjadi firman atau masih tetap manusia? Itu pertanyaan saya. Dia kembali duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan dia akan datang ke dunia ini seperti cahaya yang terang tidak bisa banting lama-lama jadi Allah itu menyatu di dalam tubuh Yesus. Kamu tahu nggak Allah itu apa? Terang. Aku nggak ngomong itu, Togar. Bukan itu maksudnya. Makanya sabar. Ceritain dulu waktu penciptaannya. Sekarang saya nanya dulu sama kamu lagi. Lari ke penciptaan. Mau nanya lagi, Togar. Mau nanya lagi. Ini pertanyaan belum dijawab, Togar. Makanya kamu, saya kasih cerita. Waktu penciptaan, penciptaan. Aku nggak ngomong penciptaan, Togar. Makanya ini ada yang aku tanya firman yang sudah menjadi manusia itu Pak Firman pada saat terangkat, yang katanya terangkat ke sorga, dia itu kembali ke firman lagi, menjadi firman lagi, atau dia tetap menjadi manusia? Itu yang saya tanyakan, Togar. Menjadi terang. dalil tadi Bapak Togar bertanya ke kita bawakan ayatnya loh, bawakan dalilnya loh. Kang Alyubi kasih lihat besar-besar dalilnya. Begitu Pak, Kang Alyubi cuma nanya itu, Bapak jawabnya asumsi Pak. Ya Allah. Saya terangin dulu. Nggak usah diterangin Pak, langsung kasih lihat dalilnya aja Pak. Gimana mau diskusi begitu? Kami tadi langsung kasih lihat dalilnya loh Pak. Iya, sudah kasih tahu itu dalilnya. Iya, jangan marah ke saya Pak. Bukan saya yang bertanya Pak. Iya, jangan marahnya ke saya Pak. Kang Alyubi cuma bertanya, bukan saya yang bertanya Pak. Kalau aku jelasin kan. Bukan, jangan marahnya ke saya. Kok Bapak marah ke saya? Dulu persepsi saya, baru kamu bantah lagi, nggak apa-apa. Saya nggak bantah, saya cuma bilang bukan jangan marah ke saya, jangan marah. Saya nggak marah. Saya mau ngasih dalil. Jangan teriak-teriak lah Pak Togar. Silakan waktunya untuk dengan Kang Alyubi. Nah, gini ya. Waktu Tuhan menciptakan segala sesuatu, hari pertama apa yang dibuatnya? Togar, aku nggak nanya pertanyaan, nggak nanya penciptaan aku, ini bicara surga. Saya pun paham dengan pertanyaannya. Yohanes 1, kamu nggak bakalan nyampe juga. Togar. Nggak tahu cara pembuatan surga kamunya, gimana mau nerangin bukan ke surga, bukan Aku pecahin piringku nih, pecahin piringku nih. Tentang pembuatan surga aja kamu tidak tahu. Iya, bukan itu Pak yang ditanya. Gimana sih kamu? Bukan pembuatan surga yang ditanya. Yohanes 1. Kok larinya ke kejadian? Menyangkut Tuhan Yesus itu semuanya. Bukan, maksudnya jangan lari ke kejadian. Firman ini Yohanes 1 Pak, bukan kejadian. Kamu. Aduh, bolot banget nih kamu. Kok aku bolot Pak? Bapak ini menyerang pribadi loh. Kita jawab Bapak punya tadi bagus loh. Bapak yang simpel Yohanes 1 marah-marah loh Pak. Begini Bapak kalau diskusi.
ada 3 pertanyaan, makanya aku Mana ada 3 jawab di situ, itu cuma semua 3 1. pertanyaanmu Aku tuh. Coba tanya ulang lagi. nanya Katakan 3 Kang Alyubi, tanya lagi. Togar. Aku nanya cuma 1. Tadi kan Pada kamu saat bilang Firman daging, terus Tuhan keangkat ke surga jadi apa? Banyak kan pertanyaan itu kan? 3 narasi kan kamu terangin kan? Kamu dengerin Nah, baik-baik. Pada saat Yesus terangkat yang katanya tadi nggak begitu kau bilang. Kau ini bilang kan di Yohanes. persingkat Togar, aku Dulu Pak persingkat. Togar, dengar dulu supaya diskusinya enak Pak Togar. Tadi Pak Togar bertanya, Ya kita ampun, dengar loh, Togar, semua kita mute Togar. loh. Coba dengar dulu lah Pak Ya, Togar. tadi kan kamu bilang di Yohanes. Gimana sih sekarang kamu bilang lain lagi? Dengar dulu, coba dengar dulu. Tadi Pak Togar tentang Islam bertanya, kita jawab loh dengan dalil lagi, Iya, ditampilkan saya juga lagi. tadi. Iya, tenang dulu, biarkan dulu satu-satu bicaranya Pak, satu-satu. Biarkan dulu Kang Alyubi, saya atur ya Pak Togar ya, saya atur ya. Bakal nggak mau dengar jawaban saya. Oke, saya atur dulu. Oke. Saya atur. Tadi itu kan dijawab. Udah. Bertanya kenapa Ka'bah dipindahin. Sudah dijawab dengan dalil di surat Al-Baqarah, jelas ya. Sekarang Kang Alyubi bertanya, tolong didengar baik-baik ya. Oke? Iya, oke. Dimut dulu. Biarkan dulu Kang Alyubi bertanya, biar Anda dapat poin. Udah Togar. Oke. Aku ganti aja. Ini berapa Togar? Berapa ini? Mataku nggak lihat loh. Ini berapa? Enggak lihat katanya dia Bang Alyubi. Udah tua Pak Togar ini. Enggak pakai kacamata mungkin. Enggak bawa kacamata Pak Togar. Ini ada berapa ini? Ini ada berapa nih? 1, Tambah 1. Ada berapa? 2, 2. Tambah 1. 3. 3 kan? Iya. Bisa nggak ini disebut 1? Kalau menurut kamu bisa, ya semua bisa. Semua apa yang Menurut tidak bisa terjadi. Bapak, menurut Bapak. Hah? Kok Sekarang, menurut saya? Menurut Bapak siapa? Bapak kamu apa Bapak saya? Togar. Menurut Bapak Togar gimana itu? Kalau menurut Tuhan tidak ada yang mustahil. Bukan menurut Tuhan, Pak. Menurut Bapak. Iya, sekarang Bapak siapa? Bapak kamu apa Bapak saya? Bapak Togar. Aduh, Gusti Nu Agung Lirai. Kamu kan narasiin segala sesuatu, ya kan? Pak. Segala tunggu dulu, jangan dipotong. Jangan dipotong. Kamu kan mau nyari tua, Pak. Mon tua, cek melolongoso. Dari Roh Kudus, dari Firman, dari Yesus. Mon tua ki ngosoan, Pak. Takon empian stroke. Kebe ke rumah sakit, Pak. Ibu ambulan, Pak. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Mau ngomong apa lagi kamu? Ekonein ambulan pas sembian pas ibu ambulan ke rumah sakit. Rumah sakit jiwa pas aduh. Kumaha ya atuh. Kamu ya. Iya, ringes kieu teh kumaha ya. Sekarang saya pengen tanya nih sama kamu nih, kalau kamu bisa jawab nih. Belum selesai. Belum selesai. Jangan main kroyo. Belum selesai. Ini belum selesai. Tunggu. Saya atur lagi ya. Tunggu Kang Alyubi, sabar, tenang semua teman-teman. Boleh dimut dulu ya. Pak Togar. Tunggu. Mr. TB gini ya. Pertama Pak Togar naik, dia bertanya kepada pihak Muslim. Kenapa katanya kiblat umat Islam itu 2? Pertama di Yerusalem dan sekarang di Ka'bah Mekah. Nah, sudah dijawab oleh Kang Alyubi. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya itu larinya ke Kang Alyubi, ke Pak Togar. Ini sekarang gitu. Jadi pihak Muslim bertanya ke Pak Togar. Masalah berdiskusi itu satu. Berarti Tuhan itu tidak konsekuen Tuhanmu. Coba begini Bang Maher, coba begini Bang Maher. Kita oper aja ke gimana mau ngasih penjelasan lagi ke Pak TB aja. Berarti Pak Togar tidak mampu menjawab ya. Kita ke Pak TB saja. Mungkin Pak TB lebih jujur. Pak tidak mampu menjawab, kita ke Pak TB saja Pak TB. Silakan dibantu. Pak Togar tidak bisa menjawab itu. Pak Togar diam dulu, minum air putih dulu. Takutnya Pak Togar kan kecapean. Iya, muter-muter dari Pak tadi. Kok kita tanyanya Firman yang ini, kok dia lari ke kejadian? Ini yang bingung saya tadi. Oke, lanjut. Aku ke Pak TB dulu. Semuanya. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak TB, saya runut dari awal ya, biar tidak gagal paham.
imannya saudara-saudara saya yang Kristen pasti mengimani Yesus ini adalah firman yang menjadi manusia berdasarkan Yohanes 1 ayat 14. Betul Pak TB? Iya. Baik. Yang awalnya firman yang bukan manusia sudah menjadi manusia, yaitu Yesus. Pertanyaan saya, pada saat Yesus ini terangkat yang katanya ke sorga, dia itu kembali menjadi firman, artinya kembali menjadi firman lagi, atau tetap menjadi manusia? Silakan dijawab Pak TB. Tidak ada yang menjelaskan. Dia duduk di sebelah kanan Allah. Selesai. Waduh. Ada lagi ayat menjelaskan tentang bagaimana itu. Baik. Orang nggak ada lagi. Baik. Dijelaskan dalam Alkitab. Nah, ini baru orang yang menjawab. Tidak seperti Togar. Oh, dulu penciptaan begini begitu. Oh, dia begini dan enggak seperti itu. Jawab tegas, lugas, cepat gitu loh. Ini adalah jawaban, ya. Oke. Dia yang berdiri di sebelah kanan yang Maha Kuasa itu, dia sebagai firman atau sebagai manusia, Pak TB? Manusia di Injil Togar Matius. diam dulu, Togar diam, nggak ada ilmu Togar. Itu kan ada ilmu. Di sebelah kanannya. Itu aja saya kasih kamu tahu aja. Di Lukas. Si Togar Di ini Lukas host. Si Togar ini ayat host. 69. Lukas 22 ayat 69. Mulai saat ini anak manusia duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya, si Togar Jadi di mute kita dulu pernah host, nggak ada ilmu dia host. Sudah Udah sama aja. Kan Ya, kan Pak kita TB, kan Pak TB, berdiskusi, Pak bukan mau TB. cari menang ini. Pak TB yang duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa itu manusia apa firman, Pak TB? Ya kan sudah dijawab tadi sama Pak Togar, apa lagi? Ya, apa jawabannya? Udah dikasih ayat Lukas 22. Itu bukan Pak Togar yang jawab. Jadi Di atasmu itu kecebong itu yang belum jadi kodok itu yang menjawab. Pak, makanya Bapak Yang baca penting Al-Ghufran ayat Diam dulu Pak 4. Togar, diam dulu, biarkan dulu Pak TB. Gas diam dulu. Orang kafir raja menuduhmu tuh. iya. Udah, Togar diam dulu. Togar diam dulu. Togar nggak ada ilmu. Iya, Al-Ghufran 4. Makanya kamu sebelum naik baca dulu Lari Al-Ghufran 4. kemana? Coba kamu jawab. Yang duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa, dia itu firman atau sebagai manusia? Jawab. Kamu ulang-ulang lagi. Tidak ada jawabannya di situ. Dia sudah menjadi anak manusia. Artinya yang duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa adalah manusia. Iya kan kamu bilang duduk. Dia duduk di Ya. sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa dan akan datang dari sana Baik. untuk menghakimi orang yang hidup dan orang yang mati. Stop, Dan dia akan Cukup. menjadi terang. Pak Togar. Iya, cukup, Togar. Dia adalah manusia. Pertanyaan saya, Togar. Tuhanmu yang mana, Togar? Yang manusia atau yang bukan manusia yang kamu tuhankan? Tuhanku kebenaran. Bukan itu jawabannya, bukan itu Pak. Saya ulang pertanyaan saya. Enggak ada ilmu ini. Saya ulang pertanyaan saya. Yang kamu tuhankan, dia yang manusia atau dia yang bukan manusia? Jawab. Cuma bisa bertanya Pak Togar. Tuhan yang nggak bisa bawa menjawab. kebenaran. Itu Manusia. Bisa bertanya dia ini. Jawab dong. Nggak bisa menjawab. Sekarang Bos. waktu di Ya mana sudah, dulu kamu turunin aja host, turunin aja host. Dia cuma bisa Sekarang kamu bicara. Maaf ya Pak Togar ya. Saya ini belum ngeyel loh. Saya belum ngeyel. Sampai Roh Kudusnya ini nggak bisa di mute sama. Nggak ada ilmu dia, nggak ada Itu ilmu. kalah itu namanya itu. Asal diturunkan kalah.
Mana ada kalah. Ganti sama siapa ini Pak? Giliran Pak TB. Sekarang Pak TB giliran saja Pak lah. TB. Iya. Giliran Pak TB. Kata Togar yang duduk di sebelah kanan yang maha kuasa itu adalah manusia. Pertanyaan saya Pak TB, yang Pak TB tuhankan dia yang bukan manusia, yaitu yang maha kuasa, atau dia yang sebagai manusia yang duduk di sebelah Iya kanan kan yang maha kuasa? sudah dibilang di situ di sebelah kanan Allah, dia sudah setara. Dan dia masih di bumi pun dia dibilang, Bapak di dalam aku di dalam Bapak. Apa yang dimiliki Bapak, aku memilikinya. Artinya dua-duanya kamu tuhankan. Hah? Kamu tuhankan. Itu kan sudah jelas dibilang. Tidak boleh panjang-panjang kita menjelaskan itu. Yohanes 14:9-10 baca habis. Selesai perkara, buka lagi perkara lain. Iya, artinya ayatnya langsung. Artinya begini Pak TB. Dua-duanya kamu tuhankan. Enggak perlu kita membicarakan ke situ lagi. Yang jelas kasih ayat menjawabnya. Yohanes 14 ayat 9 sampai 10. Pak TB, dari awal kita sepakat. Anak manusia berdiri di sebelah kanan yang maha kuasa. Kan sudah dijelaskan. Yang di sebelah kanan yang maha kuasa itu adalah manusia. Sementara yang di sebelah kirinya itu yang maha kuasa, yang bukan manusia. Pertanyaan saya, yang mana yang Pak TB tuhankan? Yang manusia atau dia yang bukan manusia, yang maha kuasa? Iya, mereka satu. Dari awal kan sudah dibilangnya, di masa dia masih hidup pun sudah dibilangnya aku di dalam Bapak, Bapak di dalam aku. Itu acuannya itu apa yang dimiliki Bapak? Ada yang aku miliki. Berarti dia setara dengan Bapak. Apalagi mau diperdalam bagaimana lagi itu? Baru kasih ayatnya. Kalau memang dia setara dengan Bapak, kenapa Yesus mengatakan seorang utusan tidak lebih besar dari yang mengutus, seorang anak tidak lebih besar daripada Bapak? Yesus yang anak manusia. Itu kan kata Yesus. Jadi kita bisa menjawab pertanyaan sesuai dengan apa yang tertulis. Di luar yang enggak tertulis jangan dapat ditanya. Nah sekarang begini, mana Bang Kejebong. Artinya menurut jawaban daripada Pak TB ini, Pak TB ini menyembah dua Tuhan. Dari mana jalurnya? Dia sudah bilang yang dia satu. Aku satu di dalam Bapak, Bapak di dalam aku. Bentar Pak. Di mana lagi duanya di situ? Mereka satu. Bentar, yang kita sembah. Bentar. Sudah jelas satu. Yang satu dia yang bukan yang satu lagi itu. Dan mereka Pak TB gantianlah kita ngomong. Di dalam Bapak di dalam TB gantian Bapak. Iya, jangan dibela-bela lagi. Kalau sudah dijawab, jangan nyel lagi. Kan gitu biar enak diskusinya baru lagi. Ulangi lagi Tad Ayubi itunya pertanyaannya. Kalau itu diulang-ulangi terus nanti ya udah dijawab ngeyel terus. Kapan mau selesai? Udah habis-habis nanti pelajaran kita ini. Masih banyak lagi yang mau kita pelajari ini ya. Kan aku nanya tadi. Iya. Di sebelah kanan yang maha kuasa, dia manusia apa bukan? Pak TB menjawab dia manusia, betul nggak? Lah, apalagi yang mau kita apa di situ sih? Iya, yang duduk di sebelah kanan itu adalah manusia, sementara yang di sebelah kiri yang maha kuasa itu adalah yang bukan manusia, betul nggak? Itu kan pertanyaanmu selalu menjebak orang Kristen itu. Saya tidak menjebak ini berdasarkan ayat yang tertulis ini. Sesuai dengan apa kata Yesus itu kami kasih jawabannya. Di luar ini sesuai yang tertulis ini Pak TB. Jadi kalian memancing kami untuk bernarasi di luar Alkitab. Kami tidak mau, tidak bisa kami. Pak TB ini suudon ini berprasangka buruk ini Pak TB. Jadi kok udah dibilang satu, kok ditanya lagi? Jelas-jelas ada dua kok dibilang satu, gimana sih Pak TB?
Kan sudah dijelaskan dalam ayat Yohanes 14 ayat 10. Aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Apalagi? Pertanyaan saya, Pak TB. Pertanyaan saya. Yesus anaknya Maria apa bukan? Hah? Yesus anak Maria apa bukan? Lari lagi, jangan Loh, jangan enggak, saya ikut Yesus Pak anak TB Maria ini. aja. Katanya Yesus dengan Bapak satu, menurut Pak TB. Aku ikut lagi nih. Lari ke apa dulu, ke Mazmur, ke Yesaya yang menerangkan tentang kedatangan Yesus. Yesus anak Maria apa bukan, Pak TB? Baca dulu Yesaya 53 yang menjelaskan tentang nubuatan tentang kedatangan Yesus. Pak TB, Yesus anak Maria apa bukan? Ini bukan jangan terfokus di perjanjian baru terus. Pak TB, Yesus anak Maria apa bukan? Iya, anak Maria. Anak Maria. Bapak anak Maria apa bukan, Bapak? Loh, Bapak anak Maria apa bukan? Jawab. Gimana? Loh, katanya Yesus dengan Bapak adalah satu. Nggak ngerti pertanyaan. Bagaimana mau menjawab itu Bapak anak Maria? Gini Pak TB. Pak TB tadi bilang Bapak di dalam Yesus, Yesus di dalam Bapak. Betul? Iya. Baik. Bapak di dalam Yesus, Yesus di dalam Bapak. Pertanyaan saya, apakah Yesus anak Maria? Itulah pertanyaannya, lari lagi ke Maria. Kok malah lari-lari? Gimana sih Pak TB nih? Pak TB. Bapak anak Maria. Iya, aku tanya Yesus anak Maria apa bukan? Lari pertanyaan. Kok lari-lari? Ini enggak lari-lari sesuai dengan apa jawaban Pak TB. Ya, sudah dijawab, apa lagi? Ya, Yesus anak Tinggal Maria aku lagi yang bukan. bertanya kan. Udah bisa aja gantian lah dulu. Kan udah kalian udah bertanya. Yesus anak Maria apa bukan? Aku lah dulu bertanya, kan udah aku jawab dari satu. Bentar dulu, bisa bentar dulu. Gantian lah dulu bertanya. Biar clear dulu kita pastikan dulu Itu namanya Tuhannya Pak TB ini satu atau dua. Nah, jadi perlu kita udah dibilang satu. Nah, makanya aku tanya dulu. Udah satu. Yesus anak Maria apa bukan? Jangan lagi larinya ke kelahiran. Yesus anak Maria apa bukan? Ya kan sudah jelas. Lukas 2 ayat 11. Ya, Yesus anak Maria. Lukas 2 ayat 11. Lukas 2 ayat 11. Apa dibilang itu? Bapak anak Maria apa bukan, Bapak? Lukas 2 ayat 11 jawabannya udah. Bapak. Lah, Lukas 2 ayat 11 kasih jawabannya biar jangan lari-lari pertanyaannya. Loh, iya. Si Bapak itu yang ada di dalam diri Yesus itu anaknya Maria juga apa bukan? Kasih ayat Lukas 2 ayat 11 jawabannya dah. Ya, dijawab. Lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan. Berarti itulah yang dari Maria. Apalagi? Itu kan Yesus. Iya. Yang saya tanya Bapak, Loh, Bapak ini anak Maria apa bukan? Iya kan udah dijawab. Mana Telah jawabannya? lahir bagimu juru selamat. Aduh. Di kota dan apalagi? Pak TB lebih. Itu kata malaikat, kata malaikat itu. Saya tahu itu ayat, Pak. Itulah. Aku tanya. Kalau sudah tahu ngapain lagi ditanya? Kata Pak TB, tinggal aku lagi yang mau bertanya. Bapak di dalam Yesus, Yesus di dalam Bapak. Pertanyaan saya, Bapak anaknya Maria apa bukan? Kan sudah dijawab. Kasih Lukas 2 ayat 11. Siapa yang di rahim Maria? Kan gitu. Nyambung ini. Silakan Bang Fahrudin. Kan udah jelas kan? Udah. Nyerah saya. Ayo Kang. Menyerah. Pusing Kang. Ayo Kang. Kalau ditanya yang enggak ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih analogi lah biar paham Pak TB ya. Saya kasih analogi. Nggak bisa lah, pertanyaan selalu menjebak. Nah, sabar Pak. Oke, kita kasih analogi biar enak Pak ya. Ini itu udah berarti Itu aku ibarat lagi ya, bertanya namanya juga kan. ibarat Lebih ya. giliranku bertanya kan.
Giliran ke bertanya. Oke, Saat jelas ini, ya. Jelas ini. akademik kristologi dulu Oke, bicara saya Pak kasih ya. korek. Oke. Pak, posisi ini bisa masuk ke sini ya. Bapak lebih besar daripada aku. Oke. Ini. Bapak di dalam anak, anak di dalam Bapak. Apakah benar ataukah tidak? Saya kasih analogi nih. Menurut Bapak. Bapak Bukan di dalam seperti anak atau itu. anak di dalam Bapak? Bukan seperti itu maksudnya. Karena Oke. Silahkan. nggak dulu, nggak boleh dianalogi seperti Boleh, itu. kalau kita kasih analogi, namanya analogi Tadi kan. bilang Kalau analogi Ya. nggak bisa lah, karena harus sama Aku di yang dalam dianalogi Bapak. dengan Yang nyebut aku di dalam Bapak saya masukin. Oke, saya masukin. Aku di dalam Bapak. Oke, Iya. udah ya masuk ya. Nah, oke, aku di Iya. dalam Bapak. Ah, Terus posisinya berarti kan ini kecil ya. Namanya kecil itu bisa masuk yang kebesar kan, Pak? iya, itu kan karena kelihatan. Oke. Itu kan Ya, kelihatan betul. oleh mata. Betul. Sedangkan yang kita tidak bicarakan yang tidak kelihatan oleh mata. Ini analogi. Kamu Oke, menganalogi terus yang kelihatan posisi oleh dari mata adanya Pak TB Yesus, dengarkan dulu analoginya kita dari bicarakan, yang tidak Kang kelihatan Pak. oleh mata. Loh, Pak, Yesus analogi itu, apa itu? Itu iya, analogi saya pembodohan tahu. itu. Betul, Itu aku di analogi dalam pembodohan Bapa. itu namanya. Ini kan namanya perumpamaan, Pak. Aku di dalam Bapa. Ibaratnya gini kan saya masukkan nih. Oh, berarti di dalam kan ini kan korek kuping kan di dalam, oke? Aku di dalam Bapa, oke. Terus Yesus itu lahir dari Bunda Maria. Misal, ya saya ini misal aja. Lahir. Nah, lahir kan? Nah, brojol apakah gitu, ini Kang. pun sama-sama lahir dari sini pula? Ya ataukah tidak? Hah? Karena tidak Ya, tadi Bapak analogikan bilang aku di itu dalam kan Bapak benda aku di yang sana kelihatan, adalah sedangkan yang kita bicarakan yang tidak kelihatan. Oke, Bagaimana kamu bisa menganalogi Pak, benda yang ketika kelihatan Yesus itu dengan sudah yang tidak lahir ke kelihatan? dunia, Bapak, ketika Yesus sudah lahir ke dunia nih, Bapak di Mana mana? bisa kamu analogi? Itu kan kelihatan oleh mata. Ketika Yesus lahir ke dunia, apakah Yesus masih di dalam Bapa ataukah tidak? Tuh, kok ketawa? Yesus itu masih di dalam Bapa atau enggak ketika Yesus dilahirkan oleh Maria? Hah? Yesus masih di dalam Bapa ataukah tidak ketika Maria Kan tidak. melahirkan Yesus? Kan tidak ada penjelasan untuk menjawab pertanyaanmu itu di sini. Yang ada Jawaban Bapak penjelasan gimana? sama Mengenai kamu adanya iman tersebut. setelah Yesus besar mengajari, baru dia menjelaskan itu semua. Kalau waktu Lalu itu di kan mana tidak ada penjelasannya Bapaknya? itu. Katanya tadi aku di dalam Makanya Bapa. kita kasih. Yang sudah saya kasih analogi. Iya. Aku di dalam Bapa ya. Aku di dalam Bapa. Nah, ketika Yesus lahir itu gimana Itu Bapaknya? ketika Yesus lahir diberitahukan sama malaikat, tidak ada penjelasan tentang seperti pertanyaanmu itu. Udah. Jadi Bapaknya di surga atau di mana? Hah? Ketika Yesus lahir, ketika Yesus dilahirkan oleh Maria, Bapaknya kemana? Apakah di surga ataukah ikut dengan Yesus? Lo tanya lagi Yesus. Tanya lo bapaknya Yesus. Kok aku tanya? Bagaimana aku Gimana bisa menjawab tanya? itu? Kecuali lu gak tambunan, itu bisa ke surga. Nah, sekarang Makanya tanya lah sama Analoginya. dia. Kok sama aku Berarti kamu tanya begitu? iman Bapak tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kenapa tidak bisa Kalau dipertanggungjawabkan? Iya, iya. Katanya aku Apalagi di dalam Bapak. Saya masukkan di dalam itu kan Bapak. sudah Oke lah. jelas. Hanya orang Udah, yang berasal dari surga bisa Ya, menjelaskan Bapak kan tentang berasal dari surga. Apalagi- Bapak jelaskan ketika Maria melahirkan Yesus, nih Bapak kan dari surga ya. Iya. Itu Bapaknya kemana? Kau bertanya, kau analogikan dengan benda yang bisa kelihatan. Saya Bagaimana aku bertanya. bisa menjawab Oke, jangan itu? pakai analogi. Oke. Ketika Yesus dilahirkan oleh Maria, Bapaknya kemana? Apakah Bapaknya di samping emaknya Yesus ataukah Bapaknya di surga? Hah? Kemana Bapaknya? Apakah masih di dalam Yesus atau masih di dalam Bapa? Lah, tidak bisa dikategori jawaban ke situ. Namanya roh. Mana?
posisi Bapak itu. Iya, Apa tidak di sini atau di kelihatan. mana dia? Oh, berarti Tidak nggak ada tahu tidak posisi menjelaskan Tuhannya. tentang itu. Jangan kamu tanya Oh, lagi. Berarti jelas ya, Tuhannya nggak jelas ya, Tuhannya nggak jelas. Enggak Berarti ya. jelas. Jelas lah. nggak jelas. Dia pemimpin di surga, pemimpin di bumi. Berarti Bapaknya Di di surga alam dong laut kalau lagi. gitu. Nggak di dalam itu. Apalagi yang kurang jelas itu, luar biasa. Iya, kurang Yesus. jelas. Karena ditanya ketika Dari Yesus dilahirkan oleh bangkit Maria, lagi Bapaknya dari kemana nggak kematian. tahu. Tapi ngomong-ngomong judulnya tadi kan dosa waris kok lari-larinya ke kelahiran. Ah, Lah, posisinya kan Yesus memang dilahirkan. Apakah membawa dosa asal, dosa waris? Ketika Yesus dilahirkan oleh Maria, apakah beliau itu, Yesus sendiri, mendapatkan dosa waris atau tidak? Kan Yesus lahir dari manusia, bukan? Haho. Aduh, liur deh ya ingkang ada. apa? Nggak bisa kalian dijawab pun kalian nanti ditanya ini tidak bisa pertanyaanmu. Udah aku dulu bertanya. Udah Pak TB, Pak TB, mending Pak TB minum air putih dulu, tenangkan diri Pak TB. Sekalian minum obat encok, Pak. Kalian lah yang minum Sagrib. Sebelum Pak TB kalau kami sudah bertanya, jelas. sebelum Pak TB bertanya, kita sapa dulu ini. Ada iklan lewat sedikit. Boleh Pak TB? Ah, iya, boleh. Oke. Aduh, iklan lagi, aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Tuhan. Nih buat lagu si Oten ya. Judulnya anda kasih judul Congor. Dengerin Ben. Si Oten kemana aja? Anak orang lu Tuhanin. Punya otak kudu dipake. Jangan cuma congor yang gede. Congor lu ten. Si Oten kemana aja? Tuhan kita bukan manusia. Jadi orang kudu mikir. Dibilang jangan ngeyel bukan heran gua. Kalau debat ngeyelnya minta ampun. Ditanyain jawabnya muter-muter. Dasar Oten memang si otak dongo. Si Oten kemana aja? Anak orang lu Tuhanin. Punya otak kudu dipake. Jangan cuma congor yang gede. Congor lu ten. Nih, gua bilangin lu ten ya. Gua bukan cuma nyanyi, gua bawa data. Tuhan kita bukan manusia. Heran gua pada lu orang ya. Nggak mikir heran gua teh. Ampun dah. Ayo. Kalau debat ngeyelnya minta ampun. Ditanyain jawabnya muter-muter. Dasar Oten masih otak dongo. Si Oten kemana aja? Anak orang kalau Tuhanin. Punya otak kudu dipake. Jangan cuma congor yang gede. Congor ten. Terima kasih atas iklannya Bang Mahel. Lanjut guys. Biar tidak tegang ya, ada hiburan sedikit lah. Begitu lah, kasihan Aku itu sekarang orang tua bertanya. kalau kerjain. Aku sekarang bertanya, Ya. ya kan? Ya. Giliranku dulu bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Abuya. Kecil tadi suaranya tadi. Kang Fahrudin. Silakan Kecil Pak TB bertanya. Di sini Ya, ada bertanya Abuya, sepuasnya, ada jangan Kang bertanya satu aja ya, Pak ada TB. Kang Maher. Iya ada tiga sekaligus. Iya. Satu dulu.
Loh, Jangan Satu-satu saja dulu, Pak. jalannya satu jalan, kan satu jalan. Ini pertanyaan. satu dulu, biar Iya. Kisru. Satu Kan dulu, ayo. Iya begini. Terus coba dulu tunjukkan satu ayat always with langsung memperkenalkan diri, memberitahu dirinya kepada Nabi Muhammad. Satu. Terus Udah satu dulu. Enggak, Satu dulu biar Ada jalan. dijawab. Satu dulu. always with Sepuasnya Bapak bertanya, sepuasnya. Satu dulu, Pak. Satu dulu biar dijawab. Oke. Ya. Oke, silakan Abu ya. Iya. Saudara Buya, monitor tab. Mana, Kang Jul? Itu ada pertanyaan katanya dari Pak TB tadi. Dimut dulu Pak TB, nanti dijawab pertanyaannya sambil dimut dulu ya Pak TB supaya tidak doubling. Gimana? Di mute. Tad. Saya baru nyampe ke tempat tadi nggak menyimak. Mohon maaf Pak TB, diulang lagi. Diulang lagi pertanyaannya Pak TB. Ini apakah always with sebutkan satu ayat always with memperkenalkan diri. Contoh, akulah pencipta langit dan bumi, seperti Allah, Abraham, Ishak dan Yakub. Kan dia memperkenalkan diri langsung. Oke. Kalau di Al-Quran itu. Masya Allah. Banyak sekali Pak TB di Al-Quran ya. Mohon maaf, ini saya baru nyampe ke tempat tujuan. Masya Allah. Di antaranya begini Pak TB. Allah berfirman di dalam Al-Quran. Iya, di dalam Al-Quran. Iya, nanti dijelaskan Pak. Nanti dijelaskan. Udah mute dulu Bapak. Diri langsung. Iya, nanti dijelaskan. Iya, nanti dijelaskan. Iya, nanti dijelaskan Pak. Nanti dijelaskan. Sabar dulu. Sabar. Oke. Silakan Tad. Masya Allah. Allahu Rabbus samawati wal ard. Bahkan di dalam ayat yang lain Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas wa ma anzalallahu minas samai min ma'in fa ahya bihil arda ba'da mautiha wa batha fiha min kulli dabbah wa tasrifir riyahi was sahabil musakhkhari bainas samai wal ardi la ayatin liqaumin ya'qilun. Di dalam surah Al-Baqarah itu ya. Dan ada lagi di dalam surah Ali Imran. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina 'adzaban nar. Jadi banyak sekali BTW, pokoknya hampir setiap surah ada. Tentang Allah pencipta langit. Ada dia apa bahasa Indonesianya? Iya, nanti diterjemahkan. Nanti sabar dulu Pak. Itu baru ayatnya. Kita tuh harus sesuai data Pak. Kalau kami Pak, sabar dulu, sabar. Nanti diterjemahkan biar Bapak mengerti. Sabar. Aduh, keseliru aing tadi. Sabar Pak. Iya, sabar. Nanti dijelaskan sama Ustaz saya Pak. Sabar. Apa dong Ustaz? Iyalah. Oke, yang langsung tertolong Jibril ya. Iya, sabar dulu, harus ayatnya dulu kalau kami Pak. Original teksnya ya, karena memang itu Al-Quran itu bahasa Arabnya dan di setiap negara itu sama semuanya. Dan memang perlu ya kita bacakan terjemahnya. Kalau umat Muslim sebenarnya tidak perlu karena sudah paham. Cuman mungkin di sini ada Pak TB dan ingin paham juga gitu kan tentang apa yang ada di dalam Al-Quran. Jadi mungkin alangkah bijaksananya seorang muslim ketika membacakan terjemahannya, meskipun sebenarnya terjemahan itu bukan Al-Qur'annya, tapi Al-Qur'annya itu adalah Arabnya ya. Arabnya itu. Jadi seperti itu Pak TB ya. Allahu Rabbus samawati wal ard. Allah itu adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Ya. Bahkan alhamdulillah rabbil alamin.
Nah, Allah itu adalah Tuhan semua alam. Itu di dalam surah pertama loh, di dalam Al-Baqarah gitu. Sehingga Allah menjelaskan di ayat-ayatnya, Allah itu maha kuasa menciptakan langit dan bumi dan seisinya. Bahkan semua makhluk selain Allah itu Allah ciptakan, adanya siang, adanya malam, ada matahari, ada bulan. Bahkan efek daripada ciptaannya pun Allah yang ciptakan. Seperti fungsi-fungsi ciptaan Allah ya. Allah menciptakan matahari, fungsi matahari itu untuk menerangi. Nah, penerang yang ada di dalam matahari itu sama ciptaan Allah. Seperti Allah menciptakan kita manusia, ada mata, ada telinga, ada kaki, ada tangan. Nah, semua fungsi yang ada di dalam anggota tubuh kita itu Allah yang menciptakan. Mata fungsinya melihat. Nah, jadi matanya penciptaan Allah, penglihatannya pun ciptaan Allah. Jadi mata ini hanya alat untuk melihat. Sesuai dengan firman Allah di dalam Al-Quran, Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menciptakan semua makhluk, menciptakan kalian semua, dan apa yang dikerjakan oleh kalian. Itu semua tidak lepas dari aturan Allah, dari kudrat iradat Allah ya. Itulah hebatnya Allah. Jadi beliau adalah yang mengurus semua makhluknya, mengurus semua alam. Alam itu Pak TB, masih wallah fahuwa alam. Perkara selain Allah itu alam namanya. Sehingga Allah berfirman di dalam surah Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tuhan seluruh alam gitu. Dan alam itu adalah selain Allah. Perkara selain Allah namanya alam. Nah, itu makhluk-makhluk Allah yang kita bisa lihat, kita bisa raba, gitu kan? Dan semua makhluk Allah bisa kita lihat. Meskipun memang ada makhluk Allah yang tidak bisa kita lihat, hanya bisa kita rasakan, seperti angin ya. Tidak bisa kita melihat wujud angin, tetapi bisa kita rasakan bahwa angin itu ada, gitu kan? Itu baru makhluknya, gitu kan? Ada makhluk Allah yang tidak bisa dilihat oleh mata, tapi bisa dirasakan. Itu baru makhluknya loh. Gitu kan. Jadi jangan sampai orang-orang Kristen bilang, mana Allah, mana Allah. Emang yang ada itu harus kelihatan sama mata saja, makhluk Allah saja, angin dan yang lain sebagainya itu tidak bisa kelihatan, cuma bisa dirasakan. Itu baru makhluknya kan. Nah, itulah kehebatan Allah. Jadi intinya seperti inilah, Allah itu mahanya maha gitu, segala maha. Nah, kalau makhluknya itu bukan maha. Allah maha melihat, maha mendengar, gitu kan. Tapi manusia bisa melihat, bisa mendengar, tapi bukan maha. Karena kita dibisakan melihat oleh Allah, dibisakan mendengar oleh Allah, sehingga banyak orang yang ada mata, Pak TB, tetapi penglihatannya tidak dikasih oleh Allah. Ciri bahwa bukan mata yang hakikat yang bisa melihat itu, tetapi mata hanya alat, gitu. Adapun alat tidak akan berfungsi kalau tidak difungsikan oleh yang mempunyai alat tersebut. Jadi intinya alatnya dari Allah, fungsinya pun dari Allah. Banyak orang yang punya telinga terbuka lebar, tapi pendengarannya tidak ada. Nah, banyak orang yang punya kaki tidak bisa melangkah. Jadi itu hanya alat saja semuanya. Dan semua makhluk yang ada di muka bumi ini itu semua alat. Itu ciptaan Allah dan fungsinya pun itu ciptaan Allah. Itulah hebatnya Allah mengurus seluruh alam. Jadi alam itu perkara selain Allah, fahuwa alam. Saya tutup dengan syairan para ulama. Ismun yu'ainul musamma mutlaqa alamuhu ka Ja'farin wa khirniqa wa qaranin wa adanin wa lahiki wa syadqamin wa hailatin wa wasiqi. Seperti itu Pak TB. Lanjut saudaraku. Aduh, ini saya baru nyampe, maaf ya. Kalau jawaban saja agak, aduh, lanjut, satu ya. Terima kasih Ustaz Abu ya. Satu lagi, masih ada lagi satu lagi pertanyaanku. Ini satu lagi. Silakan. Bagaimana menurut Bapak hakikat daripada Allah SWT itu, atau kajat atau roh atau apa gitu ya? Oke, jadi pertanyaan kedua, apakah Allah itu roh atau zat atau seperti apa Abu ya? Silakan, tafadhol. Masya Allah, Allah adzat wajibil wujud, itu di dalam ilmu mantik ya. Mantik ghair makhluk,
falasifah itu mantik Islam. Jadi Allah itu adalah zat wajibil wujud, zat yang wajib adanya. Karena kita makhluk tidak wajib. Ketika Allah, jadi kita makhluk ini adanya itu wenang, mubah, terserah Allah gitu kan. Allah yang menciptakan. Jadi kita tidak bisa mengatur Allah. Kita harus ada. Bukan mengatur. Bagaimana hakikatnya? Apakah dia roh atau ya, jahat atau makhluk atau bagaimana gitu? Pak TB benar. Nah, kan tadi saya sudah katakan bahwa di dalam ilmu mantik itu Allah itu adalah nama kan, yaitu para ulama mengatakan adzat wajibil wujud, nama untuk zat yang wajib adanya, nama untuk zat yang wajib adanya. Kalau kita makhluk tidak wajib adanya karena kita diciptakan, ya terserah Allah gitu kan, mau nyiptain kita mau tidak, tapi kita sekarang sudah ada di dunia, berarti Allah berkehendak menciptakan kita. Berarti serupa ya, dengan begini, dengerin enggak? Kalau Allah wajib ada, kalau kita tidak wajib ada gitu kan. Jadi adanya kita sama Allah beda. Kalau Allah itu wajib adanya karena tidak akan ada ciptaannya kalau tidak ada yang menciptakan. Tetapi kita itu yang diciptakan tidak wajib. Seperti ini Pak TB misalkan tukang buat motor. Ketika motor ada berarti wajib ada yang menciptakan. Gak mungkin ini motor ada tanpa ada yang menciptakan. Tetapi yang menciptakan bebas, dia mau menciptain motor kayak mau tidak kayak itu hak dia kan gitu kan, hak dia gitu. Nah seperti itu analoginya Pak TB. Jadi Allah itu zat yang wajib adanya. Cuman seperti ini Pak TB, jangan sampai Anda berpikiran liar. Zat ini apakah zat cair, zat padat? Bukan itu. Kita kembali lagi ke Al-Quran. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak bisa diibaratkan seperti apapun begitu ya. Betul. Iya. Iya laisa kamitslihi syai'un. Gimana tuh? Berarti sudah cukup lah jawaban itu dah. Udah. Iya. Berarti aku bilang Abang Buya Strong nggak jujur. Kenapa? Di mana nggak jujurnya? Kan sudah dijawab tadi. Bagaimana ini? Dulu mute dulu abang dulu. Abang Buya Strong nggak jujur. Di papan Al Ayub sudah ditulis di situ. Tidak mungkin manusia itu bisa berbicara langsung dengan Allah kalau tidak melalui wahyu atau kalau tidak melalui perantaraan. Satu, itu tidak jujur namanya. Yang kedua, yang kutanya, kalau Allah itu tidak bisa diibaratkan seperti apapun, sama saja dengan tidak ada. Astaga. Gimana itu? Bagaimana? Mana dalilnya ini? Gimana? Buya. Buya. Mohon kalau izin orang tua gitu, silahkan Kang Alayu. Bagaimana dia baik, bantu dibesarin dulu. Abang jawab. Tidak ada dia memperkenalkan diri. Baik. Enggak ada yang memperkenalkan diri. Tapi abang jawab Ya, apa? bentar, Pak Jawab Titi. abang. Bentar, Oke. Pak TB. Bentar ya. Oke. Di mute dulu Pak TB. Yang ada di layar ini adalah terjemahan Al-Quran surah Asy-Syura ayat yang ke-51. Tidak mungkin bagi Itulah seorang jawabannya manusia. kan. Sabar Iya. dulu, nanti dijelaskan dulu Pak TB. Dengarkan dulu Pak. Silakan. Dengarkan dulu. Alayubi. Sabar. Iya. Sabar. Innallaha ma'as-sabirin. Tenang Pak, sabar. Tidak mungkin bagi seorang manusia untuk diajak berbicara langsung oleh Allah kecuali dengan perantaraan wahyu dari belakang tabir atau dengan mengirim utusan malaikat lalu mewahyukan kepadanya dengan izinnya apa yang dia kehendaki. Sesungguhnya dia maha tinggi lagi maha bijaksana. Artinya begini Pak. Tidaklah mungkin Allah itu berbicara langsung kepada manusia tanpa tabir. Itu tak mungkin Pak. Kenapa? Karena sudah diikat oleh dalil. Allah sudah menjelaskan bahwa tak mungkin Allah itu berbicara langsung kepada manusia tanpa tabir atau perantaraan malaikat. Ya, yang pertama dari belakang tabir
atau dengan mengirim malaikat, gitu Pak. Jadi manusia itu memang tidak bisa bercakap-cakap langsung dengan Allah secara hakikatnya seperti apa, itu nggak bisa Pak. Kenapa? Karena Allah itu laisa kamitslihi syai'un Pak. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Bukankah di kitab Bapak juga dijelaskan bahwa Allah itu, Tuhan itu tidak serupa, tidak sebanding dengan sesuatu apapun. Artinya ya memang Tuhan itu berbeda dengan makhluknya, dan makhluknya itu berbeda dengan Tuhan. Bapak bisa baca di Kejadian di Yesaya 46 nomor 5 dan Yesaya 46 nomor 9. Tidak ada yang seperti Tuhan. Tidak ada yang seperti Tuhan. Dan jika Bapak membaca di Yohanes 5 nomor 37 Bapak, kata Yesus begini Pak. Engkau yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Suaranya tidak pernah kamu dengar, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Itu kata Yesus Pak. Di Yohanes 5 nomor 37. Yang ingin saya katakan di sini Pak, baik Al-Quran maupun apa yang dijelaskan, apa yang dikatakan oleh Yesus, menurut saya ini 11-12 gitu Pak. Bersinergi gitu Pak. Karena berdasarkan ayat ini tidak mungkin Allah itu berbicara langsung kepada manusia terkecuali dari belakang tabir. Artinya harus ada tabir. Harus ada tabir. Dan perkataan Yesus juga sama. Ya, suaranya tidak bisa didengar. Artinya tidak bisa didengar secara langsung, itu secara hakikatnya tidak bisa Pak. Saya rasa seperti itu Pak. Kalau abang itu tidak mau jujur, itu tidak ada seperti yang tertulis di Keluaran 19 ayat 10. Berfirmanlah Allah kepada Musa. Ini langsung berfirman loh. Allah pencipta langit dan bumi. Dia langsung berfirman. Bagaimana aku bisa percaya kalau dia tidak pernah memperkenankan diri bahwa akulah yang menciptakan langit dan bumi. Kan begitu. Kang Zul, ada nggak si Aleap minta naik? Oke Bang, mau mandi dulu Bang. Udah selesai. Siapa namanya? Sambung lagi ya. Kita Aleap, sambung lagi nanti ya. Mau mandi dulu, mandi. Permisi ya. Bentar dulu Pak TB. Permisi ya. Kemana Pak TB? Mandi Baru sebentar. juga Nanti kita berapa sambung menit kita ini Pak lagi. TB? Kita sambung lagi. Kita sambung lagi. Abang nggak jujur TB bentar menjawab dulu pertanyaan lah. soalnya. Ya. Jujur di mana? Tadi sudah dijawab Pak. Buya keluar ya? Keluar. Iya Bang Aleap. Iya. Salam sejahtera untuk semuanya ya. Iya, salam Pak. Selamat malam. Nih saya dari tadi lihat lebih enak forum ini kayaknya. Lebih apa tuh namanya, kalau biasa di forum lain saya di-kick terus. Iya. Iya. Gimana Pak? Saya nanya dulu atau gimana nih enaknya nih? Terserah, gimana namanya Bapak mau diskusi di arah juga bisa. Boleh, pengen diskusi aja. Jadi kan dari tadi disebutkan bahwa seakan-akan tuh agama Kristen itu salah. Tunggu bentar ya Pak. Kok aku nggak bisa lihat ini Kang Zul, yang naik ini kok nggak bisa aku lihat siapa semua yang minta naik ya? Ntar aku keluar dulu ya, baru masuk ulang Kang Zul ya. Coba keluar. Iya, aku nggak tahu loh siapa semua yang naik, nggak bisa. Kayak Pak Aleap ini tadi aku nggak bisa lihat dia yang naik, makanya dari tadi aku cek. Oke, aku turun dulu. Ya silakan Pak. Ya, seakan-akan apa namanya Kristen itu salah. Cuman saya pernah dengar salah satu surat di Al-Qur'an bahkan menyatakan orang Kristen itu adalah kaum mukmin. Tapi itu ranahnya sih ditafsir sebenarnya di dalam. Di mana itu Pak? Al-Burj 7 Bang. Hah? Al-Burj 7. Al-Burj. Al-Burj 7. Al-Burj saya 7. Bener nggak itu Bang? Mohon penjelasannya aja.
Gimana maksudnya ini? Gimana maksudnya? Di dalam suatu tafsir itu saya pernah baca dan saya pernah nonton juga. Menyatakan ini yang bunyinya ini wahum ala itu ala mayab aluna bil mu'minina yusyud. Ya, itu Al-Burus kalau nggak itu salah kan? peristiwa tentang orang-orang mukmin yang dibuat parit, kemudian orang-orang mukmin itu dibakar. Nah, salah satu riwayatnya kalau nggak salah yang dimaksud orang-orang mukmin di situ adalah salah satu orang Nasrani dibilang di situ, pengikut Yesus dibilang. Benar nggak tuh, Bang? Coba Bang Maher ditampilkan dulu Enggak, kalau Al-Burus 7 itu yang Bapak bawa itu tidak menyebutkan, tidak seperti itu, cuman orang syirik, tidak ada kata-kata ini Iya, di situ. Makanya tafsir, Bang. Termasuknya ranah tafsir. Oh, Anda bawa tafsirnya. Al-Burus. Mungkin yang lebih tepat mungkin itu yang lebih spesifik ya. Surah Al-Baqarah ayat 162. Al-Baqarah 162. Innal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yaumil akhir falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Mungkin itu yang Bapak maksud ya? Enggak. Kalau saya sih tafsirnya dilihat dari Al-Burus 7 benar. Jadi ceritanya kalau nggak salah itu ada kelompok orang, dia itu dipaksa untuk membuat parit. Kemudian akhirnya dia dilemparkan ke parit dan dilakukan juga nggak salah. Iya betul, itu orang-orang kafir. Tapi tidak disebutkan Kristen di situ, Pak. Iya, makanya saya mohon penjelasan. Maksudnya gini, yang disebut orang mukmin di situ siapa sih gitu loh sebenarnya, benar nggak? Karena saya baca di salah satunya adalah saya searching itu di Kalam Sindo. Oh, Kalam Sindo. Kalam Sindo punya siapa itu, Pak? Enggak, bukan punya siapanya, Bang. Maksudnya gini, benar tidak? Karena saya pernah baca, tafsirnya kalau nggak salah siapa Ustadz, salah satu Ustadz, dan dia menyebutkan bahwa ini Pak, di situ ini saya singkat aja ya, di Al-Burus itu ketika mereka itu membawa sumpah atas nama Allah melaknat itu, gitu Pak. Artinya kita tidak kayak tadi sebenarnya sudah diceritakan sama Ustadz Tugi ini, artinya penggunaan kata Allah itu tidak sembarangan kita melakukan sumpah di situ. Enggak, Bang, coba tampilin Al-Burus 7 dulu deh, Bang, biar kita bentar ya. Aku cek ya. Al-Burus ayat 7. Kalau Bapak referensinya dari Kalam Sindo itu punyanya siapa itu, Pak? Ini Pak ya, saya baca sedikit tafsir dari Al-Muyassar ya. Allah bersumpah dengan langit yang memiliki orbit-orbit yang dilewati oleh beredarnya matahari dan rembulan, dan juga dengan hari kiamat yang Allah janjikan kepada manusia akan mengumpulkan pada mereka padanya. Dengan saksi yang bersaksi dan disaksikan, Allah bersumpah dengan apa yang dikehendaki dari makhluk-makhluknya. Adapun makhluk mereka tidak boleh bersumpah selain Allah. Ini yang saya bilang tadi, Pak. Gitu. Jadi banyak manusia yang bersumpah itu dia berbohong tetapi mengatasnamakan Allah itu, Pak. Walaupun contoh saya ini, saya orang Islam, saya misalnya berbohong nih, saya bersumpah atas nama Allah itu enggak boleh. Itu. Walaupun saya orang Islam, saya bersumpah atas nama Allah itu enggak boleh, Pak. Itu maksud Al-Burus ini. Iya, yang dia bawa dari Kalam Sindonyos. Kalam Sindonyos itu punya siapa? Coba. Punya siapa itu? Sindonyos itu punya siapa? Orang mukmin di sini disebutkan orang yang beriman kepada Allah. Tidak ada yang istilahnya merujuk ke kaum kafir. Enggak ada memang di situ. Cuman di situ yang ditekankan yang dibawa itu dia menanyakan ini orang mukmin yang dibakar. Iya, orang mukmin yang dibakar. Tadi saya bilang Pak, orang mukmin yang dibakar ketika contoh saya ini, saya bersumpah atas nama Allah atas kebohongan, itu nggak boleh. Itu makanya saya bilang poinnya di situ, Pak. Bang, izin aku boleh bacain yang dari. Silakan. Kalam Sindo itu bukan referensi, Bang. Iya, itu artikel itu. Kalam Sindo itu kalau tidak salah loh ya, kalau tidak salah itu Sindonyos itu punyanya Haritano. Ini, coba saya saja lihat saja ini nih. Saya paham maksud Bapak yang di parit itu kan, makanya saya bilang itu untuk umat Muslim itu yang mengatasnamakan Allah atas nama sumpah itu nggak boleh. Itu biar orang mukmin. Contoh gini, makanya saya bilang tadi, saya orang Islam nih, tapi saya bersumpah atas kebohongan membawa nama Allah itu nggak boleh.
Saya paham. Jadi ketika itu. kita bohong terus bersumpah demi Allah, nah seperti itu nggak Iya, boleh. itu nggak boleh. Itu dilaknat Allah. Itu ditujukannya di sini Karena untuk orang mukmin yang sumpah atas nama beriman. Allah itu tidak dibenarkan. Paham maksudnya, Pak? Boleh saya bacain? Udah, Boleh, silakan. nggak usah dibacain. Kalau Pak, dari Bapak kalam bacain, tapi kalam keluar dari- Hidayus nggak dari- usah. Dari aplikasi setengah mati Bapak bacain, Pak. Dari NU Bang, dari NU bukan dari Kalam Sindo Bang. Dari apa itu? Iya, sama semua, Pak. Ini saya kasih lihat Bapak ya. Dari Quran Ini kok. Iya, saya Quran paham yang maksud NU Bapak. Ini nih. or.id. Coba besarin saya, Kang Zul. Ini kan, yang maksud Bapak ini kan. Nggak kelihatan Bang. Sabar. Bang Sukron Arif, Ada Ustaz Sukron ini. Arif, Surah Al-Buruj ayat 7. Iya, itu tadi. Bang Yang Sukron Wa hum ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Yang itu. Ya, Ada yang Ibi. masuk mukminin itu siapa? Itu nih. Akan mengumpulkan mereka padanya dengan saksi yang bersaksi dan disaksikan. Allah bersumpah apa yang dikehendaki dari makhluk-makhluknya. Adapun makhluk mereka tidak boleh bersumpah dengan selain Allah. Berarti di situ tidak disebutkan Bang. Maksudnya yang dimaksud orang mukmin itu siapa gitu? Apakah orang Islam yang kita kenal sekarang, ataukah dia dari agama Yahudi, ataukah ternyata dari Nasrani atau dari mana gitu Bang? Selain Allah. Putus-putus Kang Maher putus-putus. Halo? Putus-putus, Iya. sinyalnya merah Kang. Sinyal Kang Meher ini ya merah ya. Merah. Ada suara saya? Ada. Lanjut. Jadi gini Pak, poin di situ itu Allah bersumpah apa yang Dia kehendaki dari makhluk-makhluknya. Adapun makhluk mereka tidak boleh bersumpah dengan selain Allah, karena bersumpah dengan selain Allah adalah syirik. Bahwa dilaknat orang-orang yang membuat parit-parit besar di bumi untuk menyiksa orang-orang beriman. Mereka menyalakan api yang besar pada parit-parit itu. Yang itu tuh ayatnya Bapak bilang? Iya. Iya benar. Tafsirnya. Benar. Nah itu. Jadi maksudnya itu ternyata orang-orang yang tidak boleh bersumpah atas nama Allah tapi untuk membuat kejahatan gitu ya. Tafsirnya. Betul. Artinya contoh gini, saya ini berbohong nih, tapi Bapak interogasi saya contoh, tapi saya menyebutkan nama Allah itu tidak boleh. Artinya kita menggunakan nama Allah, bersumpah dengan nama Allah, tapi dengan perilaku yang tidak baik gitu. Itu nggak boleh penggunaan kata sumpah itu gitu. Oh, berarti yang saya baca di tafsir NU itu berarti keliru lah. Maksudnya karena di situ tulisannya membinasakan kota Najran, di situ tulisannya. Yang di situ yang dibinasakan adalah para pengikut Nabi Isa, yaitu orang-orang Nasrani. Itu saya baca di situ. Hah? Nggak ada. Ada, coba abang baca tafsir Al-Buruz 7. Jadi situsnya itu quran.nu.or.id. Punyanya Nadatul Ulama itu Bang, situsnya. NU online kan? Iya. Ya betul. Yang ingin diarahkan ini NU online. Aku pengen nanya doang, maksudnya kan selama ini kita dengar baik. bahwa kenapa di situ disebut mukmin gitu loh. Baik. Begini. Yang dimaksud di situ adalah orang-orang yang beriman kepada Nabi Isa alaihissalam. Betul. Ya, ingat. Orang yang beriman kepada Nabi Isa alaihissalam di ayat itu bukan orang yang menyembah Nabi Isa alaihissalam. Oke. Paham kan? Oke. Nah, itu dia. Saya baru pengen benar penjelasannya aja. Ya itu. Gini Pak, lain kali begini Pak, jangan Bapak bilang saya ambil di NU itu salah. Betul Bapak ambil NU, tapi lihat tafsirnya itu ada berapa tafsir di situ. Ada tafsir tahilil, ada tafsir wajiz, ada tafsir waliyah. Makanya beda-beda tafsir. Nah, iya benar. Saya sepakat. Setiap itu, makanya saya bilang tadi yang saya bawa tafsir itu beda tadi. Nah, itu poinnya seperti itu gitu. Iya, makanya beda tafsir. Ternyata yang Bapak baca itu tahlil punya. Nah,
enaknya diskusi seperti ini artinya tidak menyalahkan, tapi kita saling memberi penjelasan agar tidak ada kesalahpahaman, kan itu Bang. Apa? Agar tidak terjadi kesalahpahaman. Jadi saya ngertinya bahwa kenapa kok di situ Nasrani disebut mukmin seperti itu. Saya bingung karena kan jelas di situ bahwa jangan menyebut Allah itu 3, gitu kan? Itu kan pengikutnya menunjuk Nabi kepada Isa, Nasrani. Kang Aleap, itu pengikutnya Nabi Isa. Justru nggak ada di sini disebutkan. Nih saya buka ya, nggak ada loh. Ini loh, saya buka ya yang NU online. Kalau yang NU memang ada Bang Maher, tapi ingat gini loh, yang dimaksud mukmin di situ adalah orang yang berpegang teguh terhadap syariatnya Nabi Isa alaihissalam, ya, yang memposisikan Nabi Isa alaihissalam sebagai hamba Allah, sebagai Nabi Allah, sebagai utusan Allah untuk Bani Israel. Ingat, bukan orang yang malah menyembah Nabi Isa. Itu loh. Berarti ya oke lah, saya terima lah itu kan. Cuman kan memang kalau dari penjelasan Abang berarti adalah untuk kaum Israel, sementara itu di Najran. Najran itu kalau nggak salah di daerah ini kan Pak, ini yang Bapak baca. Kan jelas dari atas itu. Benar. Sebuah kota. Nah, dibaca satu persatu dari atas Kang Maher, biar jelas Kang Maher. Oke, saya baca ya. Dalam ayat ini diterangkan bahwa Allah telah membinasakan Najran, sebuah kota di Yaman, karena penduduknya telah menyiksa dan membunuh para pengikut Nabi Isa atau orang-orang Nasrani yang meninggalkan agama pembesar-pembesar negeri itu, yaitu agama Yahudi, dan memeluk agama yang dibawa oleh Nabi Isa dengan memasukkan mereka ke dalam parit-parit yang telah mereka gali dan diberi api yang menyala. Berarti maksudnya orang mukmin di situ bener lah ya. Pengikut Nabi Isa lah. Gini. Ya. Nah, pembesar negeri, katakanlah negeri Najran itu, ya kan, membakar orang-orang yang beriman kepada Nabi Isa, yang bersyariat dengan syariatnya Nabi Isa, gitu loh maksudnya. Iya. Paham. Nah, itu dia. Itu bukan Kristen itu. Berarti berbeda ya, maksudnya beda. Karena di situ disebutkan Nasrani. Nasrani bukan Kristen, bukan. Nasrani yang dimaksud di situ adalah orang yang beriman bahwasanya Nabi Isa alaihissalam ini adalah hamba Allah, Yahudi itu. Nabi Allah, utusan Allah yang diutus untuk Bani Israel. Ingat, bukan orang yang malah menuhankan Nabi Isa. Itu bukan orang, bukan seperti itu maksudnya. Ya, betul. Jadi itu agama Yahudi. Dan memeluk agama yang dibawa oleh Nabi Isa. Iya, maksud saya ya tetap, maksudnya ya benar apa Abang bilang benar, berarti memang saya nggak menyanggah apa yang Abang bilang, berarti benar bahwa orang mukmin itu adalah orang-orang Nasrani di situ gitu, yang disebut sebagai orang mukmin. Abang salah kalau mau memframing ke arah Nasrani beriman, itu salah. Seharusnya bahwa Al-Baqarah ayat 162. Seharusnya, Bang. Tapi di situ innalladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yaumil akhir. Gak ada orang mukmin di sini, Pak. Gak dikatakan orang mukmin. Kan itu disebutkan orang mukmin. Iya, maksudnya yang beriman kepada Nabi Isa. Yang beriman kepada Nabi Isa. Iya, berarti orang Nasrani di situ disebut sebagai orang mukmin. Betul nggak? Iya, kenapa disebut orang mukmin? Karena percaya kepada Nabi Isa alaihissalam sebagai nabi, percaya kepada Allah sebagai Tuhan yang telah mengutus Nabi Isa alaihissalam. Itu maksudnya. Iya, berarti oke lah, saya setuju. Cuman maksud saya apa yang selama ini saya terima bahwa yang dimaksud mukmin di situ adalah orang Nasrani, benar, tidak salah.
Karena kan ada yang bilang itu bukan orang Nasrani, itu orang yang lain. Enggak, Gitu. benar. Itu memang Benar ya, berarti Nasrani ya. yang beriman Oke. kepada Allah, beriman kepada Nabi Isa alaihissalam. Betul itu, sudah betul. Ya sudah, siap. Sudah. Oke. Dah. Cukup ya. Saya cuma Pertanyaannya atau bukan diskusinya Nasrani, mau dua arah Kristen katanya tadi. bukan. Ya, gimana? Iya, pada zaman itu, pada masa itu, orang-orang yang beriman dan bersyariat dengan syariatnya Nabi Isa alaihissalam dimasukkan ke parit, dibakar kalau nggak salah. Ya. Nah, Karena Bang, izin. kenapa mereka dimasukkan ke parit? Kenapa Ya. mereka dibakar? Karena mereka beriman kepada Nabi Isa sebagai utusan Allah untuk Bani Israel. Gitu, Bang. Ya udah, saya Ya. paham itu. Ya Kira-kira udah. Oke, terus kira-kira saya boleh nanya lagi atau saya mau ditanya nih? Tapi ingat, itu bukan Kristen loh ya. Iya, yang penting saya udah dapat poinnya bahwa orang Nasrani adalah orang mukmin. Sudah selesai, titik itu Iya, aja. di masa itu. Di Ya. masa itu. Ya, oke. oke. Ini saya boleh nanya. Aku pening abang nih. Loh, ini yang dimaksud yang mana? Bang, lanjut. Asli orang mana, Bang? Saya Iya. di Jember. Oh, Jember. Wah, Nah. tapi logatnya logat Sumatera ya. Bukan, logat Madura. Madura memang agak sedikit mirip Sumatera, Bang. Oh, pantas. Kayak Lampung. Lampung Madura tapi mirip. Ini apa namanya? Jadi beliau ini agak sedikit ke Madura-Maduraan logat. Gitu. Iya, aku boleh nanya lagi atau aku mau ditanya nih? Silakan Boleh. Bang Ru. Boleh, silakan kita sharing-sharing atau Bang Ru tanya bisa? jawab. Mungkin mau bertanya Bang Ru, silakan. Ya, Bang Ru dari mana ini ya? Saya Jember batas Bondowoso, teman-teman yang di bawah ya. Saya perbatasan Bondowoso. Lanjut Bang Ru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut nyimak. Alhamdulillahirabbil alamin. Iya. Aku mau nanya nih. Boleh Bang, silakan. Karena dari tadi belum ada jawaban. Teman-teman Kristen pasti mengimani Yesus ini adalah firman yang menjadi manusia. Betul Iya, kan? betul. Pada saat si firman sudah menjadi manusia, ya ini Yesus, pada saat terangkat ke sorga, Yesus ini kembali kepada firman, kembali menjadi firman, atau masih tetap menjadi manusia? Oke, aku jawab ya. Ya. Izin ya. Ya. Oke, ini aku mohon maaf sekali, tapi bukan berarti kita aku menyamakan, tapi maksudnya sebenarnya hampir mirip, cuman ada istilah-istilah yang aku pakai nanti dari istilah teman-teman Muslim. Cuman punten Bang, kalau boleh saya jangan disanggah dulu biar saya menjelaskan, nanti boleh Abang sanggah. Silakan. Ini, saya tetap berpatokan pada 1 Yohanes ayat 1. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Saya melihat itu bahwa kematian Yesus Kristus sendiri di kayu salib itu pertama kelahirannya dulu. Dia lahir dari seorang perawat. Artinya tidak ada campur tangan manusia. Islam pun mengimani hal tersebut. Artinya kalau di kami Yesus itu lahir dari Roh Kudus, yaitu pribadi ketiga dari Allah Tritunggal gitu. Nah, kemudian apa esensi, apa hakikat dari Yesus sendiri? Yesus sendiri hakikatnya adalah firman. Mungkin kalau teman-teman Muslim bilangnya adalah kalam. Gitu. Apakah kalam itu terpisah dari Tuhan? Apakah kalam itu terpisah dari Bapa, dari Allah? Tidak. Kalimat. Kalau di Islam itu kalimat. Kalimati ya berarti ya. Kalimatullah. Bukan kalamullah, bukan kalimatullah. Kemudian apakah kalimatullah itu kan kata ya, banyak ya. Kalau nounnya sendirian adalah kalam. Aku ada telepon nih. Ada telepon bentar ya. Iya, lanjut Bang. Aku lanjut dulu atau gimana nih? Lanjut Bang, lanjut. Ya. Nah, terus kemudian firman tadi tidak bisa lepas dari Allah, tidak bisa lepas dari Bapa, karena adalah satu.
Karena apa? Yang punya firman adalah Bapa. Makanya firman itu ada dua, yaitu apa yang dikatakan oleh Tuhan, apa yang dipikirkan oleh Tuhan, buah pikirannya. Teringat adalah kalam nafsi dan kalam lafzi di Islam. Betul kan? Nah, terus kemudian kalau waktu Yesus mati, kan tadi pertanyaannya, bagaimana kalau Yesus mati kemudian dibangkitkan, apakah yang dibangkitkan itu manusia atau tidak? Alkitab Perjanjian Baru, saya lupa sebenarnya ayatnya, cuman di situ disebutkan berubahlah tubuhnya memakai tubuh kemuliaan, tubuh kebangkitan, yang mana sudah tidak seperti manusia lagi. Tapi apakah esensinya hilang? Tidak, hakikatnya tetap sebagai firman Allah, tetap sebagai firman, gitu. Makanya makna duduk di sebelah kanan Allah Bapa itu artinya bahwa firman kembali kepada Bapa, tapi dengan tubuh kemuliaan yang baru, Yesus pun duduk di sebelah kanan Bapa. Gitulah. Itu ada di Perjanjian Baru, cuman saya lupa ayatnya. Saya hafal ayatnya itu, Bang. Yang tubuh kemuliaan lah pokoknya, Bang. Bukan. Karena apa tuh? Yang mana, Bang? Dia tetap menjadi manusia, Bang. Katanya di surga sana, dia tetap manusia. Tapi menggunakan tubuh kemuliaan, Bang. Tidak disebutkan seperti itu. Ada, Bang, ada. Itu saya lupa. Ini. Aku ada dalilnya. Aku ada datanya. Markus pasal 14 ayat 62. Ibrani pasal 10 ayat 12. Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 55. Anak manusia di situ tetap. Coba kita bedah satu-satu. Ya, silakan di Markus dulu. Markus pasal 14 ayat. Aku ada Umi nih. Abang buka itu enggak, Bang? Bang Maher coba dicatat dulu, Bang Maher. Markus pasal 14 nomor 62. Bang Maher dicatat dulu. Gimana? Markus pasal 14 ayat 62. Sabar. Habis ini aku ada Umi nih, ada Ibu. Siap. Dicatat dulu lah. Nanti dibaca satu-satu. Markus pasal 14 ayat 62. 62. Ayat berapa? 62. Oke. Kemudian di Ibrani 10 ayat 12. Ibrani 10 ayat 12. Oke. Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul. Pasal 7 ayat 55. 7:55. Oke. Iya, silakan dibaca satu-satu. Markus 16 19 masuk enggak? Enggak apa-apa, kalau ada tambahan ditambahkan aja. Oh iya. Markus. Ya. Aku mute dulu ya. Oke, siap. Oke. Bentar ya, coba buka satu-satu ya. Kita buka dulu. Markus 14:62. Markus 14:62 14:62 sampai 65 lah. Ntar aku besarin dulu diriku ya. Nah ini ya, berarti jawab Yesus, akulah dia, dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di tengah-tengah awan-awan langit. Ini yang satu, mantap. Ya. Anak manusia di sini satu ya. 2. Ibrani 10:12 Tad. Ibrani Ibrani 10:12. Ibrani 10 apa 14 tadi? Ibrani 10:12 benar. Tetapi ya salah ini. Ibrani berapa tadi? 10 berapa tadi? Ibrani 10:12. Enggak, bukan. Ini Ibrani 10:12 lah. Ibrani berapa tadi? Dia setelah Iya, ini sudah betul-betul. Nih, tetapi ia setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Oke, itu duduk selama-lamanya di sebelah kanan Allah ya.
Nah, ini ada berarti ada perbedaan ini. Kisah Para Rasul 755. Para Rasul 755 ya. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit lalu mereka melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Bapa. Nah, 4 ayat ini berbeda-beda Pak Aliap. Bagaimana mana yang betul ini? Satu bilang berdiri, satu bilang duduk, satu bilang selama-lamanya. Oke. Saya jelaskan ya. Jadi itulah perbedaan iman Kristen dari Islam. Yang pertama, bahwa memang para kudus kami itu mendapatkan banyak penglihatan tentang siapa itu Tuhan. Bagaimana Tuhan itu. Dan makanya akhirnya kemudian balik lagi ke yang tadi, seperti apa sih? Saya baca justru bukan dari ayat-ayat yang Abang kasih. Saya akan nemunya itu di 1 Korintus, yaitu tentang kebangkitan tubuh. Di situ disebutkan bagaimana orang mati dibangkitkan, dengan tubuh apakah mereka akan dibangkitkan kembali. Korintus berapa? 1 Korintus berapa, Bang? 1 Korintus berapa? 15, Bang. Catat. 1 Korintus 15. Nomor berapa? Nomor berapa? Bentar, saya baca. Saya ngambilnya dari sini, di ayat 45, Korintus 15 ayat 45. Seperti ada tertulis, manusia pertama, saya bacain ya. Seperti ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk hidup. Tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Tetapi mula-mula datang bukanlah rohaniah, tapi alamiah. Kemudian barulah datang pula yang rohaniah. Manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani. Manusia kedua berasal dari sorga. Makhluk-makhluk alamiah sama dengan yang berasal dari debu tanah, dan makhluk-makhluk sorga. Enggak Pak, tunggu dulu Pak Aliap. Ini nggak masuk konteksnya ini Pak. Mohon maaf, nggak masuk ini. Masuk Bang, karena begini, bukan itu maksudnya. Yang dibilang tadi Kang Al-Yubi itu begini. Ketika Yesus terangkat, itu ada yang cerita duduk di sebelah kanan Bapa sebagai anak manusia, ada yang bilang berdiri di sebelah kanan Bapa, ada yang bilang selama-lamanya di samping Bapa. Nah, dari beberapa ayat ini berbeda gitu. Itu maksudnya. Nah, kan yang jadi pertanyaan esensinya kan, apakah firman itu kembali kepada Allah ataukah masih tetap sebagai manusia? Berarti kalau begitu kan logikanya Tuhannya Kristen tuh ada dua, antara Bapa dengan Yesus gitu kan? Karena di dalil situ menjelaskan bahwa dia memang ada yang bilang duduk sebagai anak manusia di sebelah kanan, ada yang berdiri sebagai anak manusia di sebelah kanan juga. Gitu. Nah, makanya saya jelaskan. Tadi kan dibilang bahwa salah ayat ini ya. Soal ayat ini ya. Berarti karena ayat ini salah. Bukan salah. Artinya gini, yang tadi saya jelaskan, firman Allah itu tidak mungkin terpisah dari Allah, Bang. Seperti keyakinan teman-teman. Pak, begini, kalau soal itu kita paham semua Pak. Yang kita tidak bahas itu sudah bukan itu. Yang artinya dia sudah kembali ke Bapak. Gitu. Berdiri, apa duduk, atau selama-lamanya gitu. Iya, di situ dibilang anak manusia. Itu penglihatan. Kita paham semua. Anda bilang firman ini kita paham. Yang Abang bacain tadi berdiri di sebelah kanan Allah, itu penglihatan dari Santo Stefanus itu. Kalau nggak salah, sebelum dia dilempar batu. Iya, Kisah Para Rasul kan 755 kan? Iya, cuman kan Abang baca itu kan penglihatan. Jadi sebelum Stefanus itu dilempar batu, dia menatap ke langit, dia melihat anak manusia duduk di berdiri atau duduk di sebelah kanan Allah. Itu penglihatan dari Santo Stefanus, Bang. Sementara itu jadi kan salah penglihatan Santo Stefanus juga salah gitu. Enggak, saya nggak bilang salah. Cuman pada dasarnya gini loh, Bang, saya mau jujur-jujuran sama Bang. Siapa yang bisa duduk di sebelah kanan Allah? Siapa yang bisa setara dengan Allah duduk di sebelahnya? Nggak ada. Ini kan baru cerita, Bang. Makanya kalau dilogikakan, justru logikanya adalah karena kalau Abang logikakan, ini cerita sudah tidak nyambung, Bang. Karena sudah ada 4 versi cerita yang berbeda. Justru yang tidak masuk akal ceritanya. Ada yang bilang di sini, ada yang bilang begini. Jangan tanya ke saya. Ada yang duduk, ada yang berdiri. Pertanyaan Anda justru begini, Pak. Sorry, maaf ya. Saya potong sedikit. Kalau Anda bilang, Abang percaya nggak? Ada nggak seperti itu? Justru saya tidak percaya karena ada apa? Ada perbedaan cerita. Bagaimana saya bisa percaya ketika ada perbedaan cerita? Yang satu bilang begini, yang satu bilang begini. Itu Kisah Para Rasul. Satu lagi kalau nggak salah, apa Bang? Markus Ibrani 2, Markus 16:19, Ibrani 10:12.
Ibrani 10 ayat 12. Bentar. Iya. Artinya kan begini Pak, kalau Bapak bilang siapa sih kira-kira yang bisa duduk di sebelah kanan Allah, bukan itu poinnya. Siapa saja sebenarnya bisa gitu. Kalau Bapak tanya saya, cuma kan begini, dari cerita yang ada di Bible ini berbeda gitu Pak. Nah, artinya ketika berbeda ceritanya, yang mana yang kita bisa ambil poinnya? Karena ketika berbeda Pak, pasti otak kita menangkapnya akan berbeda, cerita pun akan berbeda. Ketika Anda bilang saya duduk dan saya berdiri, nah yang mana yang betul? Ini lagi saya bilang begini nih, saya Pak Maher nih. Masalah saya perbedaan ayatnya dibilang tadi yang duduk atau berdiri, atau esensinya bahwa kemana firmannya? Enggak, ini dua hal yang berbeda Bang. Coba Bang pilah dulu. Abang mau nanya yang mana sama saya? Saya jelaskan satu. Ini kan sudah satu kesatuan sebenarnya. Enggak Bang, karena esensi kalau Abang berarti mau dipisahkan gitu. Abang dengar dulu. Kemana firmannya? Berarti mau dipisahkan. Ke surga. Bisa Bang, itu berbeda. Tunggu, di mute dulu Israel. Anda baru naik. Salam dulu kek. Jangan naik. Anda masuk di room orang kayak nggak sopan aja. Di mute dulu. Kita di sini diskusinya enak loh. Kalau nggak bisa jalan saja. Ini mau diskusi itu nggak nah itu diam dulu. Sabar. Pak Liap bagus kok diskusinya, kamu ini kayak orang kejang-kejang aja. Ini maksudnya begini Pak Lea. Ya. Kan di situ kan jelas dari perbedaan ini 4 ini kan sudah jelas perbedaannya kan begitu. Betul. Nah artinya ketika saya contoh nih, saya bilang Kang ini cerita ya, saya bilang ini Kang Ru saya cerita. Saya lihat Pak Aleap duduk di sana, terus datang Kang Ru. Tidak, Pak Aleap berdiri, terus datang Kang Alyubi. Tidak, dari tadi dia di sana itu. Kang. Nah itu akan berbeda Pak konteksnya. Kang Maher, ku jawabnya gini, wajahnya tidak bisa kau lihat. Kayak gitu. Mana yang benar tuh? Nah, artinya dari cerita ini pasti akan berbeda-beda penangkapan kita ya. Kalau modal iman Pak ya udah nggak usah kita bahas gitu. Tapi kalau dari sumbernya ini yang kita lihat kan begitu, cerita dari sumber ini kan gitu. Saya sepakat dengan apa yang Pak Maher bilang. Memang harus itu menjadi pertanggungjawaban iman. Cuman balik lagi Bang, itu sekarang gini, siapa yang bisa melihat Allah itu seperti apa? Gitu kan. Nah, terus balik lagi ke tadi bahwa itu penglihatan apa yang dilihat oleh para rasul, para ini kami, kenapa bisa berbeda kemudian kenapa bisa berbeda? Itu yang mereka dapatkan pada saat itu. Itu namanya apa? Karunia lah mungkin. Karunia. Jadi kalau dibilang bahwa kok ini penglihatannya ini duduk, yang satu berdiri, yang satu bagaimana? Apakah Allah itu statis, Bang? Apakah Allah itu tidak bergerak, Bang? Oke, sudah. Ketika kalau di kami Pak, jelas di Muslim itu sudah jelas Pak, tidak ada yang menyerupai Allah itu sendiri, bahkan tidak ada yang bisa melihat gitu. Nah, sedangkan begini Pak, di Bible itu dibilang apa? Yesus sendiri berkata, suaranya pun Anda tidak bisa melihat, apalagi melihatnya. Ini kata Yesus loh, bukan kata saya Pak. Di Bible ya benar kan? Pernah dengar? Tidak bisa kau dengar, wajahnya suaranya tidak bisa kau lihat. Disebut makanya itu kalau di saya, kalau di kita itu namanya penglihatan Bang. Sama seperti misalnya orang diberikan penglihatan tentang surga. Apakah bentuk surga seperti itu? Belum ada yang bisa membuktikan Bang. Betul, saya sepakat Bang Aliap. Cuma begini, ketika penglihatan ini, tahu enggak ada namanya lugah? Bapak pernah dengar debater yang namanya lugah? Enggak, belum. Oh, saya kira pernah. Coba nanti jalan-jalan. Itu bahkan dia juga pernah melihat Yesus. Bahkan ada banyak kesaksian-kesaksian yang melihat Yesus. Itu beda-beda loh Pak. Nah, ketika Bapak bilang ini sebagai ilham atau pandangan, nah pandangan yang mana yang harus saya percaya? Ketika Bapak, misalnya contoh gini, Bapak melihat sosok Yesus seperti ini, nah saya pun seperti ini melihatnya. Nah kira-kira yang mana kita bisa jadi patokan yang benar ini, Yesus ini bagaimana gitu. Artinya begini Pak, kitab suci ini suatu yang sakral kalau menurut saya. Ketika berbeda cerita akan beda penafsiran Pak. Kan begitu. Jadi jangan salahkan kami berbeda penafsiran karena kami baca sesuai konteks, bukan modal iman ini Pak ya. Karena tertera di situ, saya tidak berani merubah juga yang ada dalam Bible. Kan begitu, saya membacakan yang ada dalam Bible gitu, bukan saya penafsiran saya dengan asumsi saya gitu, bukan seperti itu. Jadi apa sih Pak Israel? Salam dulu lah Pak Israel. Iya salam dulu lah. Anda bicara silakan, salam dulu lah. Teman-temannya Bang Israel di sini ada Bang Alep, ada Bang Song. Cobalah itu teman-teman Anda loh. Dikasih baik-baik.
Kayak sok jagoan kau juga. yang siapa di sini? Kau naik-naik baru tidak sopan. Sudah tidak usah. Saya tidak suka berdiskusi dengan orang yang gak jelas begitu. Turun. Tendangnya. Orang yang lain pada sopan ini kok malah. Hei Maher. Apa sih? Iya. Hoi Maher. Silakan Bang Alep. Maher. Pak Alep saja naik. Pinjamlah 200. Saja naik. Salam kok bagus-bagus kok. Kita saja naik. Salam saling nyapa. Ini kok hai Maher. Lanjut Pak. Lanjut dengan Kang Ru dulu. Kita lanjut lagi ya. Jadi kalau saya memandangnya itu apa namanya? Masih ini. Silakan. Itu yang pertama. Penglihatan, Bang. Kalau dibilang bahwa kemudian Abang menafsirkannya, saya akan berbeda. Kalau saya tetap menafsirkannya sama. Pribadi Yesus itu adalah pribadi kedua dari Allah Tritunggal, yang mana memang posisinya dalam iman, dalam kealahan adalah di sebelah kanan Allah Bapa, yang merupakan sumber dari segala sesuatu. Gitu. Jadi kalau dibilang bahwa terus kami menafsirkan nih Bang, apakah Yesus itu duduk, apakah Yesus itu berdiri, apakah Yesus itu ngapain gitu, apakah Tuhan Yesus itu ngapain, itu tidak ada permasalahan Bang. Posisinya beliau, posisinya pribadi Yesus sendiri di dalam kealahan adalah di sebelah kanan Allah Bapa, itu cukup Bang kalau buat saya. Karena tidak ada yang setara dengan Allah, justru menjadi buat saya amazing kok bisa di sebelah kanan Allah. Bahkan nabi besar, nabi besar ya, maksudnya nabi-nabi lain saya sebut Pak Song ini teman Kristen Pak Alep. Maaf, ini lagi tanya maksudnya posisi kemanusiaan Yesus dalam tubuh kemuliaan gitu ya? Bagaimana Pak? Bapak jelasinnya. Tadi kan yang ditanya sama Bang Maher, kalau misalnya di dalam Alkitab itu berbeda, ada satu yang menyebutkan Yesus itu di sebelah kanan Allah sedang berdiri, Yesus itu di sebelah kanan Allah sedang duduk, gitu kan. Jadi yang mana yang benar? Itu yang ditanyakan sama Bang Maher ya. Saya menjelaskan bahwa bukan itu esensinya sebenarnya, bukan sedang duduk atau sedang berdiri, tapi posisinya di sebelah kanan Allah itu menjadi sebuah hal yang menurut saya luar biasa. Tidak ada nabi lain Bang, nggak ada nabi yang di sebelah kanan Allah duduknya atau berdirinya. Itulah Bang. Oh, maksudnya sebelah kanan itu kayak bukannya duduk secara ada sebelah kanan juga sih, maksudnya tempat kehormatan gitu, kayak tangan kanan lah, misal tangan kanan bosnya gitu. Ada jadi, yang kalau menurut saya sih kayak seperti gitu ya. Ada yang menjelaskan seperti itu. Ada yang menerjemahkan bahwa posisi ke sebelah kanan itu adalah ini. Cuman di dalam Alkitab sendiri disebutkan bahwa Yesus akan menjadi imam Bang, imam besar dan kemudian menjadi perantara. Makanya kemanusiaannya yang tadi sebagai manusia tubuh kemuliaannya dia sebagai perantara, makanya duduk di sebelah kanan Allah. Dulu mungkin. Lanjut Pak. Ya, duduk di sebelah kanan Allah, posisinya adalah sebagai perantara untuk kami, orang-orang yang percaya kepadanya. Gitu Bang. Karena tidak mungkin seorang manusia biasa berkomunikasi sama Allah Bang. Makanya kan tadi disebutkan, kalau mau komunikasi sama Allah itu harus ada tabir, harus melalui malaikat, harus melalui wahyu. Nah, kalau kami bebas bisa Bang. Makanya banyak hamba-hamba Tuhan itu langsung mendengarkan suara Tuhan. Punten ya, salah satunya yang saya ikutin mungkin Pak Philip Mantova, kemudian Gilbert Limondong, kemudian dan Pak Yesaya Paraji gitu-gitu. Gitu Bang. Cek. Ada yang baru mau masuk, silakan Star. Lanjut ini. Cek. Siapa yang bisa mendengar suara Tuhan? Hamba-hamba Tuhan Bang. Yang kalau di agama saya ya pendeta, bahkan saya kenal bahkan saya punya kesaksian, saya pernah masuk dalam suatu ini, tiba-tiba ada yang bicara sama saya, dan saya yakin itu ya kita pengalaman spiritual itu berbeda-beda ya. Baik. Waktu itu saya pengen. Suara siapa Pak? Saya menurut Pak Alip ini bahwa itu Tuhan Bang. Suara Tuhan. Ini karena suara Tuhan. Karena itu sekarang gini Bang. Mantap. Sekarang begini Bang. Abang nih lebih percaya Philip Mantova, pendeta Yesaya Pariaji, atau lebih percaya Yesus? Ya, kan mereka itu hambanya Bang. Saya kenal Yesus dari mereka. Enggak, yang saya tanya, lebih percaya Yesus atau lebih percaya pendeta Philip Mantova?
atau Yesaya Pariaji? Ya saya percaya, karena mereka hambanya, saya percaya sama mereka. Ya Yesus saya percaya orang Tuhan saya, gimana Bang? Yesus 2000 tahun yang lalu pernah bilang begini, Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Itu kata Yesus. Betul. Sepakat saya dengan ayat itu. Boleh saya menjelaskan nggak? Silakan. Oke. Silakan. Saya balik tadi, makanya saya minta maaf dulu kalau saya menukil dari doktrin yang dipercaya oleh teman-teman Muslim. Yang pertama bahwa Yesus itu saya percaya adalah firman. Walaupun tadi dibilang bahwa kalimat yang mana tadi disebutkan bahwa firman itu dua, yaitu perkataan yang keluar dari Allah dan pikiran Allah sendiri. Makanya Yesus mengatakan bahwa saya ini melakukan apa yang diperintahkan, disuruh gitu. Karena utusan, saya adalah utusan. Karena yang pemilik firman itu adalah Bapa sendiri. Dialah sumber segala sesuatu. Hakikatnya adalah Bapa. Bapa pemilik firman. Jadi segala sesuatu yang dilakukan firman itu adalah kehendak Bapa. Kehendak yang mengutus firman. Kehendaknya dari si pengutus itu. Kalau Allah ingin mengeluarkan firman, kan itu kehendak Allah. Allah ingin firman kemana, itu kehendak Allah. Berfikirnya firman pun itu kehendak Allah. Karena firman itu adalah sifat Allah tadi, yang kalau misalnya ini sendiri, di dalam Islam gitu kan. Karena kan salah satu sifat Allah kan al-kalam. Gitu kan, al-kalam dibagi dua, kalam nafsi dan kalam lafzi. Gitu kan. Betul. Makanya di dalam Kristen bahwa Yesus itu mengatakan itu ideal, itu paralel dengan dia mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Ya satu, karena firman tidak bisa dipisahkan dari Allah. Makanya apapun yang dilakukan oleh firman itu kehendak Allah. Tapi bedanya saat Yesus turun menjadi manusia, diperintahkan untuk menjadi manusia sesuai dengan kehendak Allah menjadi manusia, maka kemanusiaannya tentu memiliki kehendak juga. Gitu loh. Makanya di dalam penyaliban dia tanya, kenapa kemanusiaannya berteriak, Eloi Eloi lama sabatani, Allahku Allahku kenapa engkau meninggalkan aku? Dan kemudian juga di dalam Enggak. Gini Bang. Sebelum panjang lebar, ini kata Yesus, suara Tuhan itu, suara Bapaknya itu, yakni Tuhan langit dan bumi, itu suaranya tidak bisa didengar, kata Yesus. Lalu kenapa abang tadi mengatakan pendeta Philip Mantopa, pendeta Yesaya Pariaji bisa mendengar suara Tuhan? Karena ada perantara, Bang. Yesus itu sudah menjadi perantara bagi kami. Enggak, itu kan bertentangan dengan perintah Yesus itu sendiri. Benar. Sedangkan yang hidup 2000 tahun yang lalu, yakni murid-murid Yesus, ya, kata Yesus tak bisa mendengar suara Tuhan, tak pernah mendengar suara Tuhan. Lah ini datang di akhir zaman pendeta Philip Mantopa katanya bisa mendengar suara Tuhan. Berarti Philip Mantopa ini lebih hebat, lebih istimewa daripada murid-murid Yesus. Enggak, karena kan murid-murid Yesus sudah mendengarkan suara Yesus sendiri, Bang. Mendengarkan suara Yesus, mendengarkan suara Allah tadi. Makanya dia sebutkan, makanya dia nanya ada satu ayat, mungkin abang udah baca Alkitab lah, saya yakin. Bertanya kepada Petrus, menurutmu siapakah aku ini kan? Ada yang bilang kamu anak manusia, ada yang bilang tapi kamu adalah yang kudus dari Allah, dia bilang kan, anak Allah, bilang gitu kan. Anak Allah, tidak mungkin, makanya Allah beranak. Itu kan hanya ungkapan. Makanya Yesus bilang, apa yang kamu katakan benar. Karena esensinya Yesus adalah firman, Bang. Seperti tadi, firman itu tidak bisa terpisah dari Allah. Ya. Gini, saya luruskan sedikit yang Bapak bilang tadi. Betul, sebab saya pening ini. Aku guru dan Tuhan. Itu kan yang kata-kata Bapak tadi itu kan. Benar, tepat katamu bahwa kau menyebutkan aku guru dan Tuhan. Yang itu kan kalimatnya. Ya. Nah, tetapi kalau kita beralih ke original teksnya Pak, itu bukan Tuhan. Dulu penyebutan Tuhan itu disebutkan untuk orang-orang seperti guru Pak, Tuan guru. Itu, jadi bukan merujuk kepada Tuhan gitu. Saya nggak ke situnya Bang, kalau saya justru lebih ke, menurutmu siapakah aku ini? Kemudian dijawablah oleh Petrus.
engkau adalah anak Ya, Allah anggap yang anggaplah gitu nggak apa-apa bang. Tapi kenapa pas waktu mau disalib dia nolak bang? Kenapa bang? Bang, sekarang gini. Waktu dia mau disalib kan itu makanya- Petrus nolak bang. Sekiranya Tuhan gitu tuh. Berarti ke Tuhan yang mana itu bang? Petrus itu ngomong. Siapa bang? Hah? Petrus. Tadi kan dia Sekiranya- mengakui bahwa engkaulah Tuhan dan itu kan, gitu kan. Oke, kita iyain. Nah, waktu peristiwa mau penyaliban itu sempat dikatakan sama Yesus. Nah, itu kenapa Petrus menolak? Yang dia tolak Karena- ke Tuhan yang mana? Makanya Petrus di waktu itu disebut apa namanya ada satu ayat di mana Petrus itu dibilang enyahlah iblis. Karena apa? Engkau tidak tahu apa yang dipikirkan Allah. Nah, engkau redaksi memikirkan pertama apa yang berarti dipikirkan abang menggunakan ayat iblis berarti gitu kan? Itu tadi standar yang Apa, abang Bang? gunakan. Bukan, beda kok ayat iblis. Nih, ini kemana nih? Maksudnya nih? Bukan, Iya, bukan abang tadi gitu. kan menggunakan redaksi Petrus, mengandalkan engkaulah Tuhan dan guru. Ketimbang aku kasih ayat satu lagi bilang dia iblis. Gimana? Ya karena dia banggapan gini bang, selama Petrus ikut Berarti Yesus, kesaksian dia Tuhan dan guru salah ya? dia nggak bilang Tuhan dan guru. Terus Petrus apa dia nggak bilang Tuhan dan guru. Makanya inilah abang nggak baca Alkitab. Nah, tadi dia bilang kan Tuhan dan guru. Iya, engkaulah Tuhan itu kan? Bukan, engkaulah anak Allah yang hidup. Bukan Tuhan dan Iya, guru. Tuhan dan guru itu sebutan orang. Iya, dia menentang kan waktu mau disalib. Iya, Petrus menentang, betul. Betul, Petrus menentang, bahkan salah satu yang penangkapnya Yesus itu dipenggal kupingnya. Berarti kesaksian dia anak Allah itu gimana? Ya itu salah benar. juga. Dia Benar kan juga. dibenarkan Yesus, Bang. Dibenarkan Yesus. Oh, benar juga. Dia menolak itu benar juga. Menolak apa, Bang? Wah, waktu itu Bang Song tahu itu ayatnya. Ya Bang Song ya? Yang mana, Bang? Coba punten, Bang. Waktu peristiwa penyaliban. Gimana? Ya waktu Petrus melarang waktu Yesus mau disalib. Dia kan menahan. Oh, itu waktu iya. Ada ya berarti ya. Apa namanya? Iya, bukan itu dia memang bukan waktu Yesus menyatakan bahwa dia akan disalib, anak manusia akan disalib. Dia langsung anak kan? manusia akan ya. Dia menolak pernyataan kan? pertama. Benar. Bukan iya, Petrus menolak, dia marah. Iya, makanya Dia akhirnya dibilang oleh Yesus, enyahlah iblis, betul tidak? Enyahlah iblis, iya benar. Karena Petrus Iblisnya ke siapa? Nah, jadi Petrus ini posisinya nanti di surga atau di neraka? Pertama kesaksiannya dia bersaksi bahwa dia anak Allah. Yang kedua, dia menolak. Nah, posisinya dia di mana nanti? Tunggu dulu, saya jelaskan dulu enggak, walaupun kenapa Jelasin. Petrus pada saat itu berkata, kamu tuh guru jangan ngomong gitulah, bahasa gitu mungkin kan. Guru jangan ngomong kayak gitu. Tapi ditegur oleh Yesus, nyala iblis. Kenapa? Karena ekspektasi ekspektasi Petrus, Yesus itu adalah Mesias, Bang. Yesus itu adalah Mesias, dan Mesias adalah untuk memulihkan Israel, Bang. Mesias datang sebagai raja. Udah ada, ini aja Bang, balik lagi ke tadi ya. Silakan kembali ke yang tadi, topik yang tadi. Saya cuma menegaskan Petrus tadi aja. Silakan kembali ke topik awal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang Maher. Ini bingung Petrus ini masuk neraka apa surga, nggak tahu nih. Belum tahu. Menentang tapi juga mengiyakan. Itu pertanyaan karena bukan, waktu itu kan dia pertanyaan. Dia dijawab silakan coba. Ya, jadi Petrus itu ekspektasinya pada saat itu adalah Yesus adalah sebagai Mesias. Kita lihat bahwa di Perjanjian Lama orang Yahudi itu menantikan Mesias, Bang. Makanya kemudian ada yang namanya gerakan Zionis, ada kemudian sekarang perang Israel Palestina. Betul. Itu adalah orang Yahudi menantikan Gini Mesias. Pak Aleap, sedikit aja dari saya. Jadi gini, Mesias yang diartikan oleh orang Yahudi itu beda dengan teman-teman Kristen. Mesias yang mereka nantikan itu disalahartikan oleh teman-teman Kristen. Mesias yang diartikan teman-teman Kristen itu adalah Tuhan. Sedangkan kalau Mesias yang ditunggu oleh orang Yahudi itu berbeda jauh. Setuju, paham. Makanya orang Yahudi menolak Kristen, Bang, menolak Yesus. Kenapa? Karena Mesias yang dijanjikan oleh yang mereka baca, ini kan soal penafsiran, Bang.
menafsirkan Nah, ayat. gini, boleh sedikit aja Pak Liap. Nah, kira-kira yang mana saya harus percaya, Mesiasnya orang Kristen atau memang Mesias yang dari mereka yang orang Yahudi yang mereka tunggu-tunggu gitu? Ini sama Karena aja, sejarah Bang. Mesias ini yang ini diubah sama menjadi seorang Kristus itu sebenarnya yang harusnya jadi rajukan patokannya adalah orang Yahudi, Pak. Makanya jelas orang Yahudi tidak akan terima karena berbeda konteks. Karena mereka ini menyembah Tuhan yang satu, Pak, bukan Tuhan yang Tritunggal atau ini gitu. Ini sama aja kalau abang bilang siapa Imam Mahdi dengan orang Ahmadiyah. Orang Ahmadiyah bilang Imam Mahdi itu Mirza Ghulam Ahmad. Sementara beda orang lagi Islam itu, menyatakan Bung. bahwa Kalau Anda bicara, saya Imam tanya, Mahdi Yesus belum muncul. di sosok teman-teman Tuhan bukan yang berinkarnasi. Tuhan bukan. kan, kalau di Makanya- kami beda. makanya ini Utusan dan nabi itu beda jauh gitu, Pak. Makanya ini masalah tafsir, Bang. Ini tafsir Alkitab. Ini tafsir Alkitab. Kami Enggak, punya nggak usah Alkitab dulu kita sama. lari ke tafsir Alkitab gitu. Karena biasa kalau kita bilang tafsir, teman-teman Kristen tidak menggunakan tafsir. Tafsir, Kan Bang. begitu. Oh, berarti Anda menggunakan tafsir? Ya, jadi kami untuk mengerti ayat ini Enggak. kalau tidak Saya tanya, ada tafsir, ada dijelaskan dalam tafsir dalam Bible itu ada enggak? Karena rujukan saya tahu saya selama kita berdiskusi, bahkan Kristen-Kristen, teman-teman Kristen tidak pernah membenarkan tafsir. Mereka cuma membenarkan Roh Kudus, tidak menggunakan tafsir. Ada satu ayat yang kemudian disebutkan oleh ada satu ayat di Kidung Agung. Kidung Agung itu apa ya? Song of apa gitu. Itu disebutkan di situ adalah Mahmadim. Kemudian oleh teman-teman Muslim dikatakan bahwa itu nubuatan tentang Nabi Muhammad, Mahmadim. Itu kan tafsir, Bang. Sementara kalau kami menafsirkan bahwa itu adalah kata yang artinya terpuji, yang terpuji. Kemudian ditafsirkan oleh teman-teman Muslim bahwa Mahmadim itu adalah nubuatan tentang Nabi Muhammad. Itu kan urutannya tafsir, Bang. Nah, bagaimana kalau kami tidak menggunakan tafsir, kami bisa mengerti gitu loh, Bang. Benar nggak, Bang? Berarti sekarang Kristen pakai tafsir. Karena setahu saya Harus ada Kristen nggak pakai tafsirnya, Bang. tafsir Harus bisa Bible. menafsirkan. Selamat malam, Bang. Selamat semua, Bang. Malam. Yang Bang sopan, Pak Mahir, Israel. Marsal, Ini ini Ah. kritik dari teman Muslim kita. Kalau ada teman kayak gini bawa bendera, tolong suruh ganti dulu. Kalau nggak mau, mending nggak usah deh. Oh begitu. Gini aja, Bang. Ya, emang nama aku Israel, Bang. Jadi Bang santai Udahlah, aja. Kalau beneran memang abang iri gitu loh. Bukan Nah, ini gitu. kan yang punya room, Pak. turunin, Kita Nos. hargai yang punya room gitu. Iya, sebetulnya saya juga room keberatan, Bapak Bang. silakan aja gitu. Iya. Ini kan room orang, Pak. Saya juga hargai room yang punya gitu, Pak Israel. Gak boleh kita pakai atribut juga seperti itu. Oh, sorry. Tadi aku yang naikin, aku nggak tahu. Maaf. Oh. Lanjut Pak Aleap. Iya, apalagi Bang. Enggak gini, kan tadi kalau kita merujuknya ke sana, nah sedangkan pemahaman Lanjut. itu, lanjut dulu dengan adik saya, Marcel, lanjut dulu dengan Pak Leb. Yang mana? Apa? Ini dengan saudara kembar saya aja saja dulu diskusinya Pak. Ini saudara kembar saya sana Apa di atas. pembahasannya apa, Pak? Tadi yang ditanya apa tuh? Punten. Ya, aku kasih salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua.